Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aulia Utami selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di rapat Zoom pada siang hari ini. Selanjutnya, salawat bertahiyyatan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Kepulauan Kalimantan yaitu Kota Balikpapan dan Kota Palangkaraya. Sebelumnya saya akan membacakan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada Bintang Yatra, yang kedua Bintang Dafayuda, Tiara Nabila, Cindy Octavia, dan saya sendiri Habila Jidin. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang Kota Balikpapan. Balikpapan adalah salah satu provinsi yang terdapat di Kepulauan Kalimantan. Balikpapan merupakan kota dengan inflasi yang cukup tinggi, mengingat di sini terdapat beberapa sumber alam yang potensial untuk dijadikan lahan bisnis bagi para pelaku usaha. Selain migas dan batu bara, air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat Balikpapan. Jenis pencarian warga Balikpapan terdiri dari pengolahan kopi, pengolahan sawit, dan pengolahan tambang batu bara. Kota Balikpapan juga pernah dinobatkan jadi kota paling dicintai di dunia versi World Wildlife Fund atau WWF, mengalahkan 43 kota lain di dunia pada 2015 lalu. Kota Balikpapan disebut kota yang paling dicintai di dunia versi World Wildlife Fund karena memiliki fakta menarik seperti adanya beruang madu sebagai maskot, Boyong Adipura Kencana, kota layak huni ketiga di Indonesia, menggunakan teknologi terapan, pemandangan kota sepanjang pantai, dan karena makanan khasnya. Next. Geografis Balikpapan. Batas wilayah, letak astronomis Balikpapan berada di antara 1,0 lintang selatan sampai 1,5 lintang selatan dan 116,5 bujur timur sampai 117,5 bujur timur dengan luas sekitar 503,3 km persegi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara, Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, timur berbatasan dengan Selat Makassar, selatan berbatasan dengan Selat Makassar, barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iklim, wilayah Kota Balikpapan sendiri beriklim tropis dengan tipe AF atau iklim hutan hujan tropis. Curah hujan di wilayah Balikpapan cenderung tinggi setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 2.300 sampai 2.900 mm per tahun, dan dengan jumlah hari hujan lebih dari 130 hari hujan per tahun. Next. Demografis Balikpapan. Jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebanyak 695.287 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 355.848 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 339.439 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2021 mencapai 1.381 jiwa per kilometer persegi. Di Balikpapan Selatan, jumlah penduduknya terdapat 146.689 jiwa. Di Balikpapan Kota, 82.849 jiwa. Di Balikpapan Timur, 92.542 jiwa. Balikpapan Utara, 172.117 jiwa. Balikpapan Tengah 106.960 jiwa, Balikpapan Barat 94.130 jiwa. Next. Pada tahun 2021, komposisi penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif dibandingkan dengan kelompok usia balita dan lansia, yaitu sebesar 86% dari total jumlah penduduk. Lalu Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Next. Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Balikpapan dengan persentase penduduk Kota Balikpapan dengan persentase terbesar adalah SLTA atau MA sederajat sebesar 30,622%.
disusul dengan penduduk yang tidak atau belum sekolah sebesar 25,913%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 9,473%, yang terdiri dari diploma 1 atau 2 sebesar 0,186%, diploma 3 sebesar 2,511%, strata 1 sebesar 6,446%, strata 2 sebesar 0,321%, dan strata 3 sebesar 0,007%. Next. Berdasarkan mata pencariannya, penduduk Kota Balikpapan didominasi oleh penduduk yang belum bekerja sebesar 45,828%, disusul dengan jumlah karyawan swasta sebesar 18,280%, sedangkan jenis mata pencarian terendah adalah sebagai tukang sebesar 0,142%. Next. Selanjutnya, sumber daya alam yang dimiliki Balikpapan. Yang pertama ada minyak dan gas bumi, yang kedua perikanan, yang terakhir pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, keunggulan Kota Balikpapan. Keunggulan Kota Balikpapan bisa dilihat dari aspek sarana dan prasarana transportasinya. Untuk sarana transportasi darat, masyarakat Balikpapan bisa menggunakan taksi, angkutan kota, dan ojek. Sedangkan untuk sarana transportasi laut, masyarakat bisa mengandalkan kapal laut, speedboat, ketinting, dan kapal feri. Dan juga Balikpapan masih memiliki kondisi layak dengan kualitas udara yang baik dan bersih. Selanjutnya, kelemahan Kota Balikpapan. Dari sisi kelemahan, Kota Balikpapan ini masih memiliki potensi bencana banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai, dan ketersediaan sumber daya air tanah di Balikpapan masih sangat rendah. Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi yang digunakan pemerintah untuk pembangunan ekonomi daerah yaitu salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kota Balikpapan, seperti minyak, gas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan ekowisata. Sektor perikanan dapat dimanfaatkan dengan membuka restoran dan rumah makan seafood. Selain itu, pantai dan laut juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi ekonomi lainnya, berupa sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, jasa transportasi dan pelabuhan. Selanjutnya, Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya adalah sebuah kota yang indah dengan beragam budaya dan keindahan alamnya. Sebuah kota yang mengalir di tengahnya sungai cantik atau sungai hayalan. Dengan pemandangan khas tropis, Palangkaraya merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Palangkaraya juga merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Jenis pencaharian warga Palangkaraya, yaitu petani dan sebagai pedagang lalu pekerja industri. Palangkaraya dibangun pada tahun 1957, sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, konservasi alam serta hutan lindung Tangkiling. Kota ini memiliki luas wilayah sebesar 2.853,12 km persegi dan berpenduduk sebanyak 266,020 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan penduduk rata-rata 93,24 jiwa per kilometer persegi. Otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangkaraya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu Pahandut dan Bukit Baru. Kini secara administratif, Kota Palangkaraya terdiri atas 5 kecamatan, yakni Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Subangau, dan Rakumpit. Geografis Palangkaraya. Batas wilayah Kota Palangkaraya terletak di antara 113 derajat 30, sampai dengan 114 derajat bujur timur dengan 1 derajat 30 sampai 2 derajat lintang selatan. Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, timur berbatasan kepada Kabupaten Pulau Pisang, Sumatera berbatasan dengan Kabupaten
Pulang Pisau, dan barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan. Iklim, Kota Palangkaraya beriklim hutan hujan dengan tropis AF. Dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, curah hujan tahunan di wilayah Palangkaraya berkisar antara 2.300 sampai 2.700 per tahun. Dan jumlah hari hujan wilayah Palangkaraya berkisar pada 140 hingga 190 hari hujan. Next. Demografis Palangkaraya. Jumlah penduduk Kota Palangkaraya tahun 2021 sebanyak 299.000 yang terdiri dari 152,100 orang laki-laki dan 146,900 orang perempuan. Berdasarkan pengelompokan usia, jumlah penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2021 didominasi oleh usia produktif, yaitu sebesar 196,252 jiwa. Sedangkan yang termasuk ke dalam usia non-produktif sebesar 89,249 jiwa. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Palangkaraya pada tahun 2021 dengan jumlah terbesar adalah penduduk yang tidak atau belum sekolah, sebesar 75.000,6 jiwa. Disusul dengan tamatan SLTA sebesar 69.144 jiwa. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya 41.646 jiwa. Adapun sumber daya alam Palangkaraya meliputi yang pertama yaitu jambu mete, yang kedua lada, dan yang ketiga karet. Strategi pembangunan ekonomi daerah. Strategi pemerintah Palangkaraya dalam membangun ekonomi daerah yaitu dengan upaya mendorong perkembangan usaha masyarakat dan UMKM. Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan perbankan untuk melakukan percepatan ekspansi kredit pada sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi cukup tinggi. Pemerintah juga harus membantu pelaku UMKM dalam melakukan pemasaran produk melalui berbagai media yang dapat menjangkau para konsumen. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 9. Bagi yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat. Adapun selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 76.065 triliun pada tahun 2016. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda, dengan total penduduk sebanyak 645.727 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 berjumlah 655.178 jiwa. Palangkaraya adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Palangkaraya juga merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 2.853,12 km persegi dan berpenduduk sebanyak 266.020 jiwa pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk rata-rata 93,24 jiwa per kilometer persegi. Baik teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan saat presentasi kami tadi. Selanjutnya adalah sesi masukan dari dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi. Kepada Ibu Aulia Utami, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Aulia Utami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.